Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran kimia. Sekarang kita belajar tentang ikatan kimia. Coba dari gambar yang sudah ditayangkan, bandingkan mana yang lebih stabil. Ya, coba kalian lihat. Nah, yang pertama, pembentukan ikatan kimia itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara melepas elektron, yang kedua dengan cara menerima elektron, kemudian yang ketiga adalah menuliskan lambang Lewis. Di dalam unsur-unsur kimia itu ada yang namanya golongan. Kita ke SPU terlebih dahulu. Ada dilihat ya tabel SPU ini. Di sini di dalam sistem periodik unsur itu ada golongan 1A. 1A itu yang terdiri dari yang sebelah sini nih, yang sebelah kiri. Kemudian ini golongan 2A, kemudian golongan 3. Golongan 1A, golongan 2A, kemudian di sini ada golongan 3A, kemudian golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A, dan golongan 8A. Kemudian yang periode itu yang menurun ke bawah. Di sini diurutkan sendiri ya. Di sini ada periode 1, kemudian 2 dan seterusnya. Nah, di dalam SPU ini dari 8 golongan tersebut yang termasuk ke dalam gas mulia itu golongan 8A ya. Golongan 8A yang terdiri dari apa ini namanya helium, kemudian neon, argon, krypton, xenon dan apa ini radon ya. Ini golongan yang memiliki gas mulia tersendiri. Nah, golongan-golongan yang dari 1A sampai 7A ini tuh kalau kita katakan dia ingin menjadi gas mulia. Nah, caranya bagaimana? Caranya harus berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam SPU ini yang pertama ada pembentukan ikatan kimia dengan cara yang ketiga. Agar dia bisa membentuk ke dalam gas mulia, itu ada 3 cara. Yang pertama melepas elektron, kemudian menerima elektron, kemudian yang ketiga dengan cara menuliskan lambang Lewis. Yang pertama melepas elektron. Melepas elektron, cara ini dilakukan oleh unsur dengan elektron valensi bernilai kecil, yaitu nilai 1, nilai 2, dan nilai 3, sehingga membentuk ion positif. Ya. Contohnya, di pertemuan sebelumnya sudah saya terangkan bagaimana cara dikonfigurasi elektron, bagaimana cara mencari elektron valensi. Contohnya di sini ada 11A. Ya, 11Na. Maaf, 11Na. Jadi angka 11 ini kalau kita konfigurasikan itu menjadi 2, 8, 1. Seperti itu ya. Kulitnya kan ada kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, dan seterusnya. Nah, kulit K itu nilainya 2. Kemudian kalau kulit L nilainya adalah 8 dan seterusnya. Sehingga ketika ini 11 maka 2 ditambah 8 sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11 ya. Nah, jika gas mulia itu nilainya harus 8. Nilainya harus 8. Yang belakang elektron valensinya itu harus berjumlah 8. Karena ini 1, maka ini 1 dia harus dilepaskan. Ya, kalau ini dilepaskan artinya elektron valensi pada 11Na itu akan menghasilkan angka 8 sehingga dia akan menjadi gas mulia, maka 1 ini harus dilepas. Karena dilepas maka di sini Na-nya apa? Na+. Kalau dilepas itu adalah Na+, maka ketika 1 ini dilepas maka menjadi 2,8. Ya, kemudian yang kedua dengan cara menerima elektron. Ya,
Menerima elektron, cara ini dilakukan oleh unsur dengan elektron valensi bernilai besar, yaitu nilai 5, 6, 7, sehingga membentuk ion negatif. Nah, coba di sini ada 7N. 7N itu kalau kita konfigurasikan menjadi 2,5. 2 ditambah 5, 7. Nah, 5 agar dia menjadi gas mulia kan kurangnya kan 3. Agar dia menjadi 8. Maka dia kurang 3. Bagaimana caranya dia agar dia menjadi gas mulia? Maka dia harus menerima 3 elektron. 3 elektron yang harus dia terima. Maka ini menerima 3 elektron menjadi N3-. Ya. Kalau ini menerima 3 elektron, otomatis kan ini jumlahnya menjadi 8. Kemudian yang selanjutnya di sini ada lambang Lewis. Lambang Lewis itu adalah penulisannya. Contohnya 3Li. 3 itu kalau kita konfigurasikan menjadi 2, 1. Ya, 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, dilihat. Li itu terletak di mana? Ya, di SPU. Dilihat lambang Lewisnya, Li itu di mana? Nah, Li di sini kalau kita konfigurasikan adalah elektron valensinya berjumlah 1. Maka kalau ininya berjumlah 1, elektron valensinya, lambang Lewisnya, titiknya harus 1. Dimanapun itu berada, yang penting masih mengelilingi unsur tersebut. Jika Li-nya di sini, maka boleh titiknya di sini, boleh di bawah, boleh di atas, boleh di samping. Seperti itu. Itu penulisan lambang Lewis. Kemudian yang selanjutnya ada konfigurasi gas mulia. Kestabilan konfigurasi gas mulia. Di pertemuan kemarin sudah ya dijelaskan ada kulit K, kulit L, kulit M, dan seterusnya. Bahwa kulit K itu N-nya sama dengan 1. Kemudian kulit L, N-nya sama dengan 2 di sini ya, dan seterusnya. Nah, tadi Bu I sudah katakan bahwa di dalam SPU yang termasuk ke dalam gas mulia itu adalah golongan 8A. Nah, golongan 8A itu terdiri dari apa ini namanya? Helium. Terus kemudian ada neon, ada argon, ada krypton, ada xenon, dan ada radon. Nah, di sini helium itu mempunyai nilai berapa? Coba dilihat di SPU-nya, mempunyai nilai 2. Maka dia termasuk ke dalam gas mulia, nilainya 2. Kemudian di sini neon nilainya 10. Makalah kalau kita konfigurasikan menjadi 2, 8. 2 tambah 8 sama dengan 10. Kemudian argon nilainya adalah berapa ini? 18. Kalau kita konfigurasikan menjadi 2, 8, 8. 2 ditambah 8 ditambah 8. Kemudian seterusnya. Gas mulia itu adalah sifatnya stabil. Stabil berarti tidak mudah berubah atau tidak mudah bereaksi. Semua unsur gas mulia terdapat di alam sebagai gas monoatomik atau atom-atomnya berdiri sendiri. Gas mulia mempunyai konfigurasi penuh, yaitu konfigurasi oktet, mempunyai 8 elektron pada kulit terluar, kecuali helium dengan konfigurasi duplet, 2 elektron pada kulit terluar. Seperti ini ya. Ini helium itu adalah dia termasuk ke dalam duplet karena dia mempunyai 2 elektron pada kulit terluar. Kalau yang lain kan ini jumlahnya 8. Sudah tentu pasti kalau jumlahnya 8 itu termasuk ke dalam gas mulia. Atom lain memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia terdekat. Atom unsur lain agar stabil menjadi oktet atau duplet dengan 2 cara. Yang pertama ada serah terima elektron, yang kedua ada pemakaian bersama elektron. Cara pencapaian kestabilan atom, misalnya konfigurasi 3Li. Nah, 3 ini harus kita konfigurasikan terlebih dahulu, maka 2, 1. Nah, agar atom itu stabil, maka 1 ini agar dia berubah menjadi 8, berarti artinya kan kurang 7. 7 sama 1 kan lebih besar 7 daripada 1, sehingga lebih mudah menerima atau lebih mudah melepas. Kalau menerima berarti menerima 7, kalau melepas 1. Sehingga ketika konfigurasinya adalah di sini 1,
konfigurasi elektronnya adalah 1, maka dia harus dilepaskan agar atomnya menjadi gas mulia. Maka ini satu ini harus dilepaskan. Nah, berapa yang harus Li lepas? Maka Li harus melepaskan 1 elektron membentuk Li plus yang stabil. Nah, di sini ya. Ini adalah 3 Li, maka agar dia stabil maka dia melepas 1 ke sini, maka ini berubah menjadi Li plus. Ya. Konfigurasi 17Cl, 17 ini kita konfigurasikan menjadi 287. Nah, konfigurasi elektron valensinya ini jumlahnya 7. Agar dia menjadi gas mulia harusnya di sini kan 8. Kalau ini 7 itu artinya masih kurang 1. Nah, tinggal kalian pilih 7 ini dilepas atau diterima. Lebih baik melepas 7 atau menerima 1. Kan lebih baik menerima 1 ya. Nah, maka agar dia berubah menjadi 8, dia harus menerima 1. Nah, berapa atom yang harus diterima? Atom yang harus diterima adalah 1. Maka di sini menjadi 17Cl menjadi Cl min ya. Ini menjadi stabil. Kalau ini kan belum stabil ya, 287. Kalau ini kan sudah stabil, 288. Atom lain memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia terdekat, seperti tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ikatan ion. Ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron dengan atom yang menangkap elektron. Nah, contohnya adalah ikatan Li2O atau litium oksida. Mula-mula unsur logam Li dengan konfigurasi 21. Li itu tadi kan 21 ya, karena Li itu mempunyai nilai 3. Ingin stabil dengan melepaskan 1 elektron membentuk Li plus yang tadi. Elektron yang dilepas oleh logam Li ditangkap atom non-logam O dengan konfigurasi 26. Agar stabil, O membutuhkan 2 elektron membentuk O2 min, sehingga satu atom O membentuk 2 atom Li. Ikatan Li dengan O terbentuk Li2O. Nah, contoh di sini ikatan NaCl ya, NaCl, Na dengan Cl. Na itu logam memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasi 281. Nah, ini cenderung menerima atau melepas. Kalau 1 berarti dia melepas. Berapa jumlah elektron yang dilepas? Jumlahnya adalah 1. Ya, 1 elektron. Cl itu adalah non-logam, memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi 287, cenderung menerima atau melepas. Dia cenderung menerima elektron sebanyak berapa? Sebanyak 1. Nah, ini ya, di sini ada transfer elektron ini. Ada transfer elektron. Nah, ini Na, agar Na dengan Cl itu kan dia bukan gas mulia. Agar dia menjadi gas mulia berarti ini kan terdiri dari 281, yang 1 dilepas ke sini, ini 7, dia menangkap 1, maka dia stabil nih, dia stabil sehingga NaCl itu adalah membentuk gas mulia. Di sini ya, Na281, Na plus. Konfigurasinya adalah yang tadinya 281 dilepas 1 menjadi 28. Elektronnya adalah melepas 1. Cl287 plus E min, dia menerima 1. Cl min 288. Berarti Na ditambah Cl menjadi Na plus Cl min atau NaCl ya, melepas dan menerima ya. Satu atom Na membutuhkan 1 atom Cl. Nah, coba di sini ada latihan soal Na dengan O ya. Magnesium dengan F, Mg dengan N, Al dengan N. Silakan dikerjakan, kemudian seperti biasa buktinya difoto kemudian diupload melalui link absen yang sudah saya bagikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.